Halo semuanya, perkenalkan nama saya Presi Saratumundo, semester 6C Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, dengan NIM 20043076. Nah, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Laboratorium Akuntansi Lanjutan, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi kantor pusat, agen, dan kantor cabang. Selamat menonton! Bev, kok sedih? Iya nih Prey, aku lagi bingung. Soalnya penjualan dari bulan ke bulan lebih menurun. Apa mungkin kurangnya pemasaran produk ya? Iya Bev, aspek pemasaran merupakan aspek penting dalam usaha pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu, bagian pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan. Jadi solusinya gimana Prey? Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, perusahaan melakukan pemetaan wilayah sehingga dapat diketahui pasar potensial bagi produk atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan. Dengan cara ini dapat diketahui market share atau bagian pasar yang dapat dimasuki dari produk atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan perusahaan. Terus gimana caranya? Cara yang dapat digunakan untuk menangkap peluang dari market share yang sudah diketahui ini antara lain dengan cara membuka kantor agen atau bahkan membuka kantor cabang. Ide yang bagus tuh Prey. Emangnya beda ya kantor agen sama kantor cabang? Kayaknya sama tujuan deh. Pada dasarnya, kantor agen berbeda dengan kantor cabang. Kantor agen hanya berfungsi mencarikan pembeli atau memperoleh order. Penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat. Pembayarannya juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Kantor cabang mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kantor agen. Karena selain berfungsi mencari pembeli, kantor cabang dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen. Terus pencatatan akuntansinya gimana Prey? Aku kan sebagai kantor pusat harus catat transaksi yang terjadi antara agen dan kantor cabang. Good question. Aku jelasin satu persatu ya. Kantor cabang mempunyai kewenangan penuh sehubungan dengan transaksi penjualan, termasuk menerima pembayaran secara langsung dari konsumen akhir. Kantor cabang melaksanakan pembukuan tersendiri karena kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Sedangkan agen tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi penjualan. Pencatatan akuntansi hanya dilakukan oleh kantor pusat. Kantor agen dalam melakukan kegiatannya memperoleh fasilitas dari kantor pusat. Salah satu fasilitas tersebut adalah berupa uang yang merupakan modal kerja bagi kantor agen. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan oleh kantor agen hanya sebatas pertanggungjawaban atas modal kerja dari kantor pusat. Karena modal kerja dari kantor pusat diterima dalam bentuk uang tunai, maka dalam pengolahannya seperti mengelola kas kecil dengan sistem impres. Bukti-bukti pemakaian modal kerja harus dikumpulkan oleh kantor agen karena laporan ke kantor pusat dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut. Metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di kantor agen yaitu yang pertama, laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Yang kedua, laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Untuk tujuan pengendalian intern dan penilaian kinerja kantor pusat, sebaiknya digunakan metode yang kedua, yaitu laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi yang diperoleh kantor pusat sendiri.
Untuk lebih jelas lagi mengenai dua metode tersebut, mari kita bahas contoh kasus ini. Untuk soalnya, teman-teman bisa lihat di description box di bawah atau teman-teman bisa pause video ini. Nah, untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat di slide ini. Sudah sangat jelas bagaimana pencatatannya dan jurnalnya sekalian dengan angka-angkanya. Teman-teman bisa menanyakan apa yang teman-teman tidak ketahui di kolom komentar ya. Oke Prey, aku udah ngerti cara pencatatannya. Kalau hubungan kantor pusat dengan kantor cabang gimana Prey? Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, kantor cabang melaksanakan pembukuan tersendiri. Jadi, baik kantor pusat maupun kantor cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri. Pencatatan ini hanya berguna untuk pihak intern kantor pusat maupun kantor cabang. Untuk kepentingan pihak eksternal, kantor pusat menyiapkan laporan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang. Berbeda dengan investasi kantor pusat di kantor agen, yang hanya berupa modal kerja awal saja. Investasi yang ditanamkan oleh kantor pusat ke kantor cabang meliputi semua kebutuhan awal kantor cabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kantor pusat bertindak sebagai investor dan kantor cabang sebagai investi. Oleh karena itu, diperlukan rekening yang bersifat resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal ini. Kantor pusat menggunakan nama rekening kantor cabang. Sebaliknya, kantor cabang menggunakan rekening kantor pusat. Rekening kantor cabang merupakan hak kantor pusat, sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban kantor cabang. Dalam membuat laporan konsolidasi, rekening resiprokal harus dieliminasi. Berikut ini adalah contoh transaksi yang ada di kantor cabang. Teman-teman bisa pause video ini atau teman-teman bisa lihat di description box. Nah, ini dia pembahasannya. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana pencatatan akuntansinya terhadap kantor pusat dan kantor cabang. Sudah sangat jelas ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Nah, gitu dulu video kali ini. Kiranya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana pencatatan akuntansi untuk kantor pusat, agen, dan kantor cabang. Terima kasih.